Buat teman-teman semuanya, kalian bakalan tahu rahasia ini yang sering dipakai dengan suhu-suhu yang kalian lihat. Kita bakalan bahas di sini di video ini lengkap dari awal sampai akhir, isinya pembahasan semua. Buat teman-teman semuanya, kita langsung aja ke videonya. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum ke videonya, saya bakal ngasih tahu dulu solusi untuk kalian yang belum mendapatkan monetisasi ataupun ingin mengkalikan penghasilan kalian dengan cara apa? Dengan cara beli akun di sini. Nah, buat teman-teman semuanya, beli akun di sana itu udah dijamin Prismonet karena saya sendiri yang melayaninya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ragu boleh langsung video call saja, itu benar saya atau bukan. Ingat ya, yang udah pasti-pasti aja. Nah, buat teman-teman semuanya, solusinya seperti itu. Langsung aja gaskeun, nomornya di sini ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konyol Channel. Nah, buat teman-teman, di sini saya bakal ngasih tahu rahasia yang dipakai oleh Facebook Pro yang sudah besar. Teman-teman, kalian dengan secara tidak sadar kalian masuk ke dalam rahasia tersebut. Dengan video ini kita bakalan bahas di video ini. Buat teman-teman semuanya, yang pertama itu apa bang? Yang pertama itu yang paling kalian gak sadar itu permainan kata-kata. Seperti apa bang? Seperti caption, seperti postingan yang pakai kata-kata. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu adalah trik mereka untuk apa? Untuk Facebooknya itu rame dan banyak orang yang mengunjungi tersebut. Nah, buat teman-teman, saya bakalan kasih tahu kata-kata yang sering dipakai oleh suhu-suhu yang kalian lihat. Kita bakalan bahas yang pertama. Jangan malu menyapa lebih dulu, sesama pemula harus saling support. Di sini suhu tersebut itu menyapa pemula, padahal di dalam hati dia itu untuk engagement yang mereka dapatkan ataupun mereka harapkan pemula itu berkomentar di postingan tersebut, ngasih tanggapan, ngasih komentar. Nah, buat teman-teman pemula di sini, kalian jangan terpancing dengan kata-kata tersebut. Kalian harus fokus ke dalam konten kalian, strategi kalian, planning kalian. Jangan sampai kalian komentar di situ, stop aja. Kenapa saya bilang stop di situ? Kenapa? Karena itu nggak bakalan berpengaruh kepada akun kalian. Yang bakalan dapat pengaruh itu di suhu tersebut ataupun pemilik akun tersebut. Kita lanjut yang kedua. Kalau postingan ini lewat di beranda kalian, tandanya postingan kalian terbaca algoritma. Makanya jangan sungkan untuk menyapa agar akun terbaca algoritma. Di sini dia itu memakai kata-kata untuk meyakinkan kalian kalau postingan itu lewat di beranda kalian, berarti akun kalian itu terbaca algoritma. Itu salah total. Kenapa saya bilang salah total? Yang terbaca algoritma itu bukan postingan kalian, postingan dia, postingan yang barusan kita sebut dengan caption tersebut. Itu postingannya dia doang yang terbaca algoritma. Kenapa kok bisa terbaca algoritma? Kenapa kok bisa direkomendasikan ke kita? Padahal kita nggak ngefollow dia. Saya jelasin, saya detailin. Kenapa saya bilang postingan dia yang terbaca algoritma? Yang pertama, karena banyak pemula itu yang termakan sama omongan manisnya. Jadi banyak yang komentar. Dari situ banyak juga yang like, yang ngasih tanggapan. Jadi postingan tersebut algoritma membaca bahwa postingan itu bagus karena mengundang engagement, tanggapan like gitu kan, sama tanggapan komentar. Jadi postingan itu bakal direkomendasikan terus selagi ada orang yang terus berkomentar. Makanya yang terbaca algoritma bukan akun kalian, tapi postingan suhu tersebut. Kita lanjut poin yang ketiga. Jangankan yang ngasih 100 bintang, yang ngasih 1 bintang pun akun akan dipromosikan. Teman-teman, di sini itu kalian harus udah tahu dan kalian sudah sadar. Kebanyakan udah pada sadar kalau sekarang bahwa postingan tersebut itu adalah untuk mengundang gimana caranya suhu tersebut bisa mendapatkan penghasilan dari bintang. Nah, itu adalah sebuah trik yang dipakai biasanya membooster penghasilan. Jadi buat teman-teman semuanya, jika kalian ada postingan seperti itu, mending jangan terlalu memaksakan untuk ngasih. Cukup kalian fokus ke dalam konten kalian dan video kalian. Kalau misalkan ada postingan yang kayak gitu, bilang aja gitu kan, komen aja, hujat aja. Jangan
Stop, jangan dihujat. Semakin kalian hujat postingan tersebut, semakin sering muncul di kalian. Makanya, Kenapa kok bang, kalau misalkan kita ngehujat postingan si ini, datang lagi orang lain dengan postingan yang sama. Karena itu adalah sistem algoritma. Makanya saya bilang, kalau ada postingan seperti itu, nggak usah di komen, nggak usah di like. Kenapa? Karena ya itu bakalan muncul lagi di postingan-postingan yang ada di beranda kita. Kita lanjut poin yang selanjutnya. Poin yang keempat. Cara agar akunmu cepat berkembang adalah harus rajin-rajin interaksi. Di situ pasti banyak sekali pemula yang langsung salam interaksi, bang salam SKSD, itu banyak sekali di komentarnya. Pasti. Nah, di situ teman-teman, kalian jangan ikut-ikutan. Yang masuk ke video ini, ke channel ini, saya bilang jangan ikut-ikutan, kalian fokus saja ke dalam konten. Oke, kalau misalkan kalian ikut-ikutan berarti bukan sahabat kita. Kenapa? Karena itu bukan membuat akun kalian itu cepat berkembang. Yang ada akun kalian cepat bantet, cepat nggak mau berkembang ataupun nggak mau FYP. Kenapa? Karena kalian terlalu sering berkomentar sana sini, sehingga Facebook itu menilai kalian itu adalah pengguna, bukan kreator. Coba kalian lihat kreator yang udah besar seperti Iting, seperti Abah Ican, seperti Mak Gila. Ketika Mak Gila itu posting, ada nggak Iting itu komen di Mak Gila? Nggak ada. Ketika Abah Ican posting, Mak Gila ada nggak komen di postingan Abah Ican? Nggak ada. Ayo, siapa lagi yang kalian sadari? Nah, itu sebuah contoh teman-teman. YouTuber besar ataupun Facebooker yang besar juga, mereka ya kalau di luar kamera ataupun di luar sosial media, mereka tuh sahabatan. Tapi ketika saling posting, misalkan Abah Ican posting, si Mak Gila posting, itu nggak ada komentar sama sekali. Di Abah Ican nggak ada komentar Mak Gila, di Mak Gila nggak ada komentar Abah Ican. Semuanya masing-masing. Ya teman-teman, itu kalian harus sadari. Jangan sampai pemula itu terbalik. Kebanyakan pemula itu sekarang terbalik. Saling posting, saling komen. Jangan teman-teman, fokus ke dalam konten kalian. Udah masuk ke pikiran kalian dengan fakta yang baru saya sebutkan, kita lanjut. Cara agar akunmu cepat berkembang adalah terus rajin interaksi. Ini udah ya, oh iya sama kayaknya teman-teman. Ternyata poinnya sudah habis. Nah buat teman-teman semuanya, di sini saya bakalan ngasih solusi untuk kalian yang akunnya itu bantet, yang akunnya kalian itu terkena jebakan. Teman-teman, yang namanya kalian itu bantet, itu bukan salah orang lain, bukan salah akunnya, salah kalian, bukan salah Facebooknya juga. Sering sekali pemula itu dia menyalahkan akunnya ataupun Facebooknya, sedangkan yang akun itu berjalan karena siapa? Karena diri kalian, bukan karena si A, bukan karena si B, karena diri kalian. Bang, kan saya ngikutin si A, berarti salah si A dong? Tidak. Kenapa saya bilang nggak salah si A? Karena kalian yang mutusin. Kalau kalian udah tahu dia salah, kenapa kalian ikutin? Nah, itu pertanyaan saya. Sekarang solusinya bang, solusinya. Ya, kalian dengerin saya. Kalian harus pinter yang namanya mencari informasi dan mencari solusi. Nah, kalian harus pinter nih. Kalian masuk ke video ini, kalian udah pinter nyari solusinya kan? Nah, di sini solusinya. Kalian harus belajar yang namanya analisa akun. Kita sebagai manusia itu kita harus menganalisa diri kita sendiri. Potensi kita kemana? Potensi kita di mana? Potensi kita apa? Gitu kan? Kalian tanyakan dulu itu. Kalau kalian nggak bisa menjawab hal tersebut, kalian nggak bakal bisa menganalisa akun kalian. Karena akun itu sebuah ya kemiripan lah, punya karakter masing-masing. Akun ini di komedi bagus, akun ini di horor bagus, akun ini di mancing bagus, akun ini di mukbang bagus. Itu semuanya punya karakter masing-masing. Makanya kalian harus menganalisa akun kalian masing-masing. Jalurnya kemana, arahnya kemana, akun tersebut mendukung kemana, itu semuanya berbeda. Makanya kalian harus tahu yang namanya analisa akun terlebih dahulu. Lanjut, setelah tahu analisa akun, yang kedua apa bang? Yang kedua udah tahu nih jawabannya. Ke komedi kah? Ke masakan kah? Ke mancing kah? Ke vlog atau kemana? Jika kalian sudah ada kan, tadi udah ada jawaban. Contoh, saya kasih contoh ke masakan.
Bang, arah akun saya ke masakan. Bikin video masak dari A sampai Z, banyak sekali konsep makanan, banyak sekali konsep masak. Kalian buat, terus buat dengan secara konsisten. Setiap hari kita coba mendapatkan skill baru, skill editing baru, skill pengambilan kamera baru, terus bertambah, terus bertambah, sampai dimana kalian itu mendapatkan titik yang dimana udah mentok nih bang, saya ngedit udah bisa, udah bagus, videonya berkualitas, konsisten, itu pasti bakalan ada perkembangan. Teman-teman ingat, semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses, nggak ada yang instan. Kalau instan pun itu bakalan jatuhnya juga instan. Makanya kalian harus terima prosesnya, maka kalian bakalan terima suksesnya semakin lama. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen ya, dari mana aja. Absen saya lupa di depan gak ngasih tahu, absennya di belakang aja biar saya tahu orang yang nonton sampai akhir berapa orang. Coba kalian komentar di bawah dari mana asal kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.